Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga Rabu 22 April 2020 serentak bersama-sama sektor pelayanan 1 sampai dengan 16 GPIB Jemaat Jatipon di kediaman masing-masing secara online. Kiranya ibadah kita malam ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, dipersilahkan untuk masing-masing jemaat bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Menaikkan pujian syukur merupakan hal yang tidak mudah, sebab diperlukan kerendahan hati untuk melihat apa yang kita miliki atau apa yang terjadi di dalam hidup kita tidaklah terlepas dari campur tangan Tuhan Allah. Di dalam kehidupan ini, kita mudah terjebak dalam sikap sombong, pongah, kebanggaan semu, seolah-olah semua mampu kita raih dan lalui dengan kekuatan sendiri. Kita lupa bahwa tanpa pertolongan Tuhan, maka semuanya sia-sia dan tidak akan terjadi. Miriam bersama Musa dan Harun mampu memaknai bahwa keberhasilan mereka melalui tantangan dan pergumulan hidup semata-mata karena pertolongan Tuhan. Inilah sikap orang beriman. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam ibadah dengan penuh syukur karena menyadari bahwa Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah di hidup kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Jatipon pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai dan membimbing kami dalam ibadah pada malam hari ini, agar kami dapat mengerti apa yang hendak firman-Mu ingin sampaikan kepada kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam naungan kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 14 akan kita baca secara responsoria. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 14. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, malam hari ini kami mau membaca firman-Mu. Tuntunlah kami Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya
Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibu bapa, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sektor pelayanan 1 sampai dengan 16 GPIB Jatipon. Selamat malam, Shalom. Malam ini kembali kita dipertemukan dalam ibadah rumah tangga GPIB Jemaat Jatipon secara online. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 15, ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Dengan tema pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran melanjutkan kisah yang dimulai dari kitab Kejadian. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus, yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kitab Keluaran menceritakan proses keluarnya umat Israel serta bagaimana peranan Musa dan Harun menuntun umat keluar dari perbudakan di tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Izin meninggalkan Mesir oleh Firaun tidak langsung membuat proses eksodus umat lancar, karena seringkali Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan umat keluar dari Mesir. Keluaran pasal 11 ayat 10. Setelah terjadinya tulah ke-10, barulah Firaun mengizinkan umat keluar dari Mesir. Namun, kembali Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga berubah pikiran dan mengejar umat dengan pasukan berkuda dengan maksud untuk membinasakan mereka. Satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa suatu rencana jahat tidak selalu berhasil bila Tuhan tidak berkehendak. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ke-19 bacaan kita menyatakan bahwa pasukan Firaun telah masuk ke laut Teberau. Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, sehingga pasukan Firaun mati tenggelam di tengah laut, tak ada yang tersisa. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan bisa membuat rencana yang jahat menjadi berbalik menimpa kepada diri sendiri.
ayat 20, Miriam, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Rebana adalah alat musik yang dipakai umat Israel sebagai sarana untuk memuji Tuhan. Ayat 21 bacaan kita. Dan menyanyilah Miriam bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Menyanyi adalah suatu ekspresi untuk menyembah dan memuliakan serta meninggikan nama Tuhan. Respons yang dilakukan Miriam dan umat sebagai ungkapan syukur atas perbuatan Tuhan terkait dua hal. Pertama, Tuhan telah menyelamatkan umat Israel dari kejaran tentara Mesir. Yang kedua, Tuhan telah menenggelamkan Firaun dan pasukannya di Laut Teberau. Nyanyian syukur kepada Tuhan seringkali juga dilakukan saat umat merayakan Paskah atau ketika tentara Israel menang dari peperangan. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari cerita ini, apa yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya bersyukur ketika kita mengalami pertolongan Tuhan? Atau hanya di saat suasana gembira? Rasul Paulus menyatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Stanley Jones, seorang misionaris Inggris yang melayani di Cina dan India, ketika dalam perjalanan ke gereja untuk berkhotbah, dia dirampok. Semua barang-barang berharga dijarah. Namun, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak mengutuki para perampok, bahkan memberkati dan mendoakan mereka. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai jemaat Jatipon yang baru saja merayakan Paskah patut juga bersyukur atas penebusan Kristus terhadap dosa-dosa kita melalui perayaan Jumat Agung untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Saat ini juga bangsa dan negara kita serta banyak negara di dunia sedang dilanda wabah virus corona COVID-19. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan sambil mengikuti ketentuan pemerintah. Sebab kita yakin akan pertolongan Tuhan. Sebagaimana umat Israel ditolong oleh Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan pertolongan. Rasul Paulus kembali berkata dalam Filipi 4 ayat yang keempat menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena di dalam Tuhan pasti ada pertolongan.
walaupun ada cobaan di dalam hidup kita. Tetaplah kita bersyukur, karena mengucap syukur artinya kita berterima kasih atas anugerah Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Seorang filsuf Romawi bernama Seneca berkata, "Nothing is more honorable than a grateful heart." Yang terjemahan sederhananya, tidak ada yang lebih berharga selain hati yang mengucap syukur. Ibu, bapak, dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang perlu kita sadari saat ini adalah ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa untuk bersyukur dan merespons pertolongan Tuhan itu untuk menjadi suatu kesaksian bagi orang lain, agar nama Tuhan dimuliakan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Terpujilah Kristus. Amin. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rencananya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan. Padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi. Bencana maut kemelut, terisauku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Umat mengawali dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, malam hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat, kekuatan, akal budi, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan benar. Presiden kami, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri yang ada dalam pemerintahan, serta juga aparatur-aparatur negara yang ada di daerah-daerah sampai ke pelosok tanah air. Tuhan juga berkati, sertai mereka. Berikan kesehatan yang baik, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas-tugas kepemerintahan dengan baik, agar supaya bangsa dan rakyat kami dapat disejahterakan. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyertai bangsa dan negara kami dalam menanggulangi wabah virus corona COVID-19 yang saat ini sedang berlangsung di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan agar supaya penanganan musibah daripada COVID-19 ini akan dapat teratasi dengan baik. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya melalui pertolongan Tuhan, maka segala yang mustahil bagi kami tidak akan mustahil bagi Engkau. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa dan negara kami, khususnya menghadapi wabah virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati para tenaga medis yang berada di garis depan dalam menangani permasalahan daripada musibah ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka, menjaga dan memelihara mereka, berikan kesehatan yang baik, jauhkan juga mereka dari kemungkinan untuk terjangkit virus corona ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, agar supaya seluruh permasalahan yang ada dalam menghadapi virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh permasalahan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga mau memberkati, menyertai akan gereja kami dalam seluruh tugas-tugas dan pelayanan mereka, dimanapun mereka berada. Secara khusus, Majelis Sinode yang menjadi panutan kami untuk melaksanakan seluruh kegiatan gerejawi di tengah-tengah persekutuan gereja kami. Tuhan juga yang akan menuntun para pemimpin kami yang ada di Majelis Sinode, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, agar supaya apa yang mereka lakukan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala cobaan bagi mereka, sehingga dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya, mereka semoga selalu diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakannya dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak terima kasih yang Kau memberkati juga akan jemaat kami GPIB Jatipon, secara khusus para pendeta kami, Ibu Pendeta Menita Mengadamping, Ibu Pendeta Amperiana Nur,
Bapak Pendeta Simon Suripati dan Ibu Pendeta Bogar Siwi. Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi mereka, kesehatan yang baik, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas-tugas pelayanan dengan baik, agar supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga dengan para presbiter yang ada di dalam sektor pelayanan GPIB Jatipon secara khusus dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 16. Engkau berkati, Engkau tuntun mereka sehingga di dalam kesehariannya mereka beserta dengan keluarga juga selalu diberkati, dijauhkan dari segala macam cobaan maupun malapetaka yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara khusus dalam tugas-tugas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, menyertai juga pelkat-pelkat yang ada di GPIB Jatipon, komisi-komisi yang ada di GPIB Jatipon. Tuhan berkati semuanya. Berikan kekuatan agar supaya mereka selalu bersemangat untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bapa, pimpin seluruh saudara-saudara kami ini, agar supaya mereka beserta dengan keluarga selalu juga diberikan hikmat, kekuatan, akal budi yang datang daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, Engkau juga menyertai akan umat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh dan juga di dalam proses-proses pemulihan atas kesehatan mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh pergumulan kesehatan mereka. Berikan pemulihan dan berikan pertolongan sehingga mereka dapat terlepas dari seluruh gangguan kesehatan mereka dan mereka dapat kembali disehatkan, dikuatkan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati akan umat Tuhan yang juga berada di dalam duka cita. Engkau mengenal mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan mau campur tangan, berikan penghiburan yang sempurna, sehingga mereka terlepas dari duka cita mereka. Dan biarlah mereka hanya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka mau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan melencapkan seluruh duka cita mereka dan mengganti dengan sukacita. Terima kasih Bapa, memberkati juga umat Tuhan yang sedang bersukacita di hari ulang tahun perkawinan, ataupun sukacita yang lain yang mungkin sedang mereka alami. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, agar supaya sukacita mereka menjadi penuh. Dan biarlah ya Bapa, melalui sukacita itu, mereka akan selalu diberikan kekuatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau juga menyertai umat Tuhan yang bekerja di rumah saat ini, maupun yang sedang belajar di rumah. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuntun mereka dalam pekerjaan mereka, agar supaya mereka pun meskipun bekerja ataupun belajar di rumah, mereka tetap diberikan konsentrasi yang baik. Mereka tetap diberikan bimbingan, perlindungan, dan tuntunan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka di rumah dengan baik, dan juga dapat melakukan pelajaran-pelajaran di rumah dengan baik, agar supaya semuanya dapat menghasilkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang dalam usaha untuk mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan campur tangan dalam segala permasalahan mereka. Berikan jalan keluar yang terbaik, agar supaya mereka diberikan
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara Tuhan. Demikian juga yang mengharapkan pasangan hidup, Tuhan mau campur tangan. Sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka juga akan dapat menyelesaikan seluruh pergumulan mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan adalah merupakan suatu jawaban bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyertai anak-anak kami maupun saudara-saudara kami yang sedang menyelesaikan kuliah maupun yang sedang menyelesaikan sekolah mereka, di mana saja mereka berada. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga di dalam menyelesaikan studi mereka dan juga kuliah mereka, mereka selalu diberikan hikmat, kekuatan, akal budi, agar supaya segala yang mereka harapkan, segala yang mereka rindukan di tengah-tengah kehidupan mereka, akan dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mau menyertai akan seluruh pergumulan kehidupan kami, saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada. Biarlah Tuhan yang akan membuka jalan bagi mereka, akan menuntun mereka, agar supaya mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami mohon ke hadapan hadirat-Mu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau yang akan menerima doa kami, yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya.
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami anak-anak-Mu telah mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja kami GPIB Jemaat Jatipon sebagai bentuk perpanjangan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, persaksikan Kristus dengan kuasanya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak orang rindu untuk menerima keselamatan yang daripadanya. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, pastilah musuh dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian buah besar, teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.